beliau menyatakan bahwa berani menyatakan bahwa virus HPV merupakan penyebab keganasan serviks, dan ini mengubah paradigma dunia kanker karena sampai sekarang proses kanker serviks ini menjadi suatu proses yang sangat jelas bagaimana perubahan dari sel normalnya menjadi sel kankernya. Dan ini berkembang pesat, memicu banyak teknologi muncul, mulai dari diagnostik sampai terapeutik. Dari penelitian beliau menyatakan ada 49 spesies dengan 5 genom utama, dan alfa merupakan genom yang paling sering ditemukan dan merupakan genom penyebab kanker serviks sampai saat ini. Tadi juga sudah disinggung bagaimana struktur virusnya, ada lebih kurang 7.900 pasang basa yang mengkode gen. Nah, ini yang paling penting nih, gen-gen atau protein-protein yang dihasilkan oleh virus tersebut, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu gen early yang nanti akan membuat protein early, ada protein late, dan protein LCR atau long control non-coding region nantinya. Nah, dari IARC sendiri dikelompokkan ada 2 jenis virus yang diketahui berpotensi sebagai penyebab kanker, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 diklasifikasikan sebagai high risk HPV virus. Jadi virus-virus yang berpotensi memicu terjadinya kanker pada sel serviksnya. Dan saya garis bawahi 16 dan 18 karena inilah frekuensi atau temuan yang paling banyak kita temukan pada kasus-kasus kanker serviks. Nah, sebenarnya seberapa banyak perempuan-perempuan yang tidak mempunyai kelainan sama sekali secara sitologi pada serviksnya yang membawa virus high risk ini? Dari data ESGO sendiri itu disebutkan ada banyak data, tapi saya coba ambil dari ESGO. Yang paling rendah itu di Eropa 5,2%, dan paling tinggi di Afrika Sub-Sahara 25,6%. Asia sendiri bagaimana? Lebih kurang 8,7%. Ingat, ini bukan infeksi HPV biasa, tapi ini sudah yang termasuk yang high risk-nya, yang kemungkinan besar akan bertransformasi atau mengikuti proses pembentukan kanker serviks nantinya. Nah, kita berada di kisaran angka 8,7%. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana sebarannya di antara semua perempuan dari usia reproduktif ini, di usia berapakah mereka yang terpapar virus ini terbanyak. Yang punya data lengkap itu Eropa. Sayangnya Asia dan Afrika belum punya data lengkap, ya kita mungkin sama-sama paham karena cakupan screening dan deteksi kita belum terlalu tinggi. Di Eropa mereka punya data yang bagus. Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata virus-virus HPV risiko tinggi ini banyak terjadi pada usia-usia reproduktif remaja kita atau usia reproduktif muda. Bahkan high peak-nya itu hampir di usia 25 tahun, di saat seorang perempuan lagi aktif-aktifnya. Jadi di sini yang mungkin kita bisa cegat nih, karena kalau di sini kita bisa ketahui awal, kejadian kanker serviks di middle age atau usia-usia 40 tahun ke atas itu bisa kita cegah. Karena prinsipnya, seperti Dr. Doli sudah berangkali, kanker serviks adalah satu-satunya kanker yang bisa kita cegah untuk saat ini. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa prevalensinya cukup tinggi? Kemungkinan besar pada usia tersebut, low specificity dari screening HPV yang dilakukan. Kemudian kadar viral load-nya tinggi. Nah, ini saya belum dapat datanya, tapi kemungkinan besar kalau logika kita ya mungkin di usia seginilah aktivitas seksualnya cukup tinggi. Kemudian setelah dilakukan penelitian juga, pada perempuan-perempuan tersebut banyak terjadi multiple infeksi. Jadi dia sudah punya virus HPV 16, ada juga 18, ada juga 51, ada 53. Jadi banyak jenis virus yang muncul pada perempuan di usia tersebut, sehingga makanya viral load-nya tinggi dan progresif, cepat sekali. Dan beberapa kasus yang kita temukan, perempuan usia muda dengan kanker serviks itu progresivitas atau perkembangan penyakitnya sangat cepat, lebih cepat bahkan daripada usia tua. Ya, mungkin ini faktor risikonya. Nah, tadi Dr. Doli juga sudah singgung bagaimana bentuk serviks normal. Jadi mungkin rekan-rekan yang sudah berpraktisi melakukan IVA, pap smear, sudah terbiasa dengan gambar ini. Ini adalah syarat atau penilaian awal sebelum kita melakukan screening ataupun deteksi dini, karena kita bisa harus identifikasi ini dulu nih. Kalau kita nggak lihat bentuk-bentukan seperti ini, mungkin proses screening dan identifikasi kita jadi kurang akurat. Nah, apa saja itu? Ya ini SSK lama, squamous columnar junction yang lama, kemudian squamous columnar junction yang baru, ini endocervix, ini ectocervix.
Nah, inilah yang nanti kita lihat nih, zona transformasi. Karena semua proses pra-keganasan terjadinya di zona transformasi ini. Jadi kalau kita belum bisa melihat ini, misalnya pada usia yang tua, ya mungkin hasil efektivitas ataupun sensitivitas spesifisitas kita agak sedikit kurang nanti jadinya dalam pemeriksaan. Nah, itu tadi secara kasat mata. Nah, secara mikroskopik, kira-kira di mana terjadinya? Nah, mungkin beberapa rekan-rekan juga sudah familiar dengan pemeriksaan histologi, berarti kita melihat lebih kecil lagi dari jaringan. Proses perubahan itu kira-kira terjadi di zona transformasi ini. Karena di sini banyak terjadi perubahan sel yang Dr. Rio juga ulang tadi bahwa selnya itu belum stabil. Jadi dia berubah dari epitel toraks, epitel squamous, menjadi epitel kolumnar, menjadi epitel squamous. Nah, perubahan bentuk sel tadilah, atau sel-sel yang sedang berubah bentuk tadilah disebut dengan sel-sel metaplasia, dan sangat rentan untuk disusupi virus. Kenapa? Karena secara genomik dia tidak stabil. Nah, jadi konsepnya, kenapa sel-sel tadi bisa terinfeksi, padahal letaknya sangat dalam. Jadi kalau kita belah jaringan serviks tadi, dan kita urut sel-selnya, nah di sini letak sel-sel yang akan diinfeksi si virus tadi. Letaknya sebenarnya jauh di dalam. Kenapa yang ini tidak bisa diinfeksi? Karena di sini tidak ada reseptor. Yang kedua, di sini sel-selnya udah mau lepas. Jadi kalau kita ikut siklus selnya serviks normal, mulai dari proses di bawah dia membelah, dan dia terus bertumbuh, berubah menjadi sel-sel gepeng, dan akhirnya sampai di atas dan dilepaskan, itu butuh waktu lebih kurang 3 minggu. Nah, kalau dia udah nempel di sini dan dia lepas, ya otomatis dia tidak bisa membelah diri, karena dia dibuang bersama sel yang mengalami pelepasan tadi. Makanya sel kanker serviks atau sel HPV tadi, dia mengejarnya sel-sel yang terletak di basal sini. Nah, sel yang di basal sini sebenarnya dia terlindung oleh lapisan yang ini. Inilah mekanisme barier utama. Tapi kalau terjadi mikrotrauma, terjadi kerusakan pada sel-sel yang di atas sini, lapisan ini, maka sel ini akan mudah terpapar dan si virus tadi akan masuk dan berkontak dengan sel-sel basal ini. Nah, kembali ke proses awal, ketika terjadi mikrotrauma atau kerusakan pada lapisan ini, maka sel basal ini akan terpapar oleh si virus HPV tadi. Padahal sel basal tadi ini juga lagi marak diteliti orang. Kenapa sel basal ini gampang terinfeksi? Karena kebanyakan sel basal ini terdiri dari komponen sel-sel stem, sel-sel dasar, yang merupakan kemungkinan besar sel-sel embrional. Jadi dia masih proses pembelahan awal dengan genomnya itu, atau inti dalam selnya itu, genomiknya, itu mudah bergabung dengan genomnya si virus HPV. Jadi prinsipnya virus HPV itu mempunyai gen di dalamnya. Si sel serviks juga punya gen di dalamnya. Nah, awalnya si virus HPV ini hanya numpang agar dia bisa memperbanyak diri melalui proses pembelahan sel normal ini dan akhirnya dilepaskan. Ketika jumlahnya banyak dan sudah mencapai tahapan tertentu, dan jika jenisnya adalah high risk, maka dia mulai menggabungkan gen yang ada di dalam virus ini bergabung dengan gen yang ada di dalam sel serviks ini, atau dikenal dengan integrasi genomik. Nah, inilah mula terjadinya persisten infeksi tadi, karena dia nggak akan sembuh. Karena sel yang akan membelah terus-menerus ini akan membawa gen yang ada di virus ini di dalam proses pembelahannya. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet, tapi intinya gen-gen tadi secara garis besar ada gen early, ada gen late. Dan setiap sel ini membelah, artinya virus tadi juga akan memperbanyak diri karena proses pembelahan virus tadi akan ngikut dengan proses pembelahan sel. Jadi ketika sel ini bertambah banyak, virusnya juga bertambah banyak. Nah, permasalahannya adalah gen yang sudah disisipi virus tadi itu bukanlah gen normal lagi. Dia sudah bertransformasi menjadi gen yang di dalam urutan rantainya itu sudah bergabung dengan rantai gennya si virus. Nah, integrasi inilah yang akan berkembang menjadi proses keganasan lanjut. Nah, ini masih gambar lama yang kita lihat bahwa ini adalah gambaran bentuk serviks normal yang kalau kita lihat dari gambaran sitologi itu hanya
melihat lapisan-lapisan sel yang lepas dari serviks ini, ya gambarnya seperti ini. Nah, ketika dia sudah mulai terinfeksi HPV, gambaran selnya agak mulai berubah. Ada khas sekali poikilositosis. Ahli patolog tuh sering membaca, kalau sudah gambaran poikilositosis, kita harus waspada nih. Jangan-jangan di serviksnya ini sudah mulai terjadi penyisipan virus-virus HPV di antara selnya, atau bahkan jangan-jangan mereka sudah mulai bergabung gennya. Ya. Nah, jika proses ini berlanjut terus, yang seperti dijelaskan juga bahwa ini tidak membutuhkan waktu yang cepat, lama prosesnya, dan berlanjut terus dan tidak terdeteksi dan tidak tertangani, maka sel yang dihasilkan mulai berubah bentuknya. Kenapa? Karena proses pembelahannya mulai terganggu. Di mana terganggunya? Harusnya sel tubuh kita yang sehat, ketika dia mendeteksi ada gen yang berubah, dia akan mengenali dan akan menstop proses pembelahannya. Dia seperti polisinya tubuh. Sehingga sel-sel yang membawa gen yang tidak tepat tadi akan dihentikan dan dia tidak berkembang. Nah, disitulah jahatnya si sel virus ini. Dia bisa menstop proses proses pengenalan terjadinya kelainan, sehingga sel yang sudah berubah tadi akan terus membelah. Nah, pembelahannya tadilah yang akan memunculkan sel-sel yang sifatnya berubah dari sel awal, di mana pembelahannya menjadi tidak terkontrol dan tidak mau mati atau immortal. Karena harusnya kalau sel ini sudah berubah menjadi sel kanker atau sel jahat, harusnya tubuh akan menstop, melarang dia untuk membelah lagi, dan harusnya dia akan memproses bunuh diri atau apoptosis. Tapi ketika dia sudah bergabung dengan beberapa protein atau reseptor di tubuh, maka dia akan terus membelah tanpa ada yang menghentikan prosesnya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya berarti sudah berubah menjadi kanker. Nah, ini sudah bukan prakanker lagi. Jadi ingat, dalam kanker serviks itu ada istilahnya prakanker atau lesi prakanker. Batasnya di mana? Batasnya adalah di saat dia belum menembus membran basal, jadi belum masuk ke dalam struktur bahagian yang lebih dalam lagi dari mulut rahim. Karena kalau lebih dalam lagi, sel tadi akan bertemu dengan pembuluh darah, akan bertemu dengan kelenjar getah bening. Nah, di sanalah nanti dia akan mulai menyebar kemana-mana. Karena dia akan mengikuti arus dari si pembuluh darah dan getah bening tadi. Nah, ini tadi Dr. Doli juga sudah memperlihatkan gambarnya. Jadi ini ketika terjadi mikrotrauma, barier atau pertahanan ini akan luntur atau hilang. Sehingga virus yang harusnya tidak bisa masuk ke dalam akan ketemu dengan sel basal di sini. Makanya akan mudah terjadi virus masuk ke dalam sel. Secara biomolekuler ini ada lagi prosesnya, cuman kita nggak usah bahas. Ini akan masuk ke dalam sel, awalnya dia cuma numpang awalnya. Dia akan melepaskan DNA-nya berbentuk episom namanya, melayang-layang. Jadi ketika sel membelah, virus juga membelah. Sel membelah, virus juga membelah. Nah, lama-kelamaan, pada kasus-kasus yang high risk, dia cuma nggak sekedar numpang, dia invasi lebih dalam lagi. Dia akan menguasai inti selnya, sel normal tadi, dan mereka bergabung. Nah, itulah tadi mulanya terjadi integrasi genomik namanya. Ketika terjadi integrasi genomik, sel ini bukan sel yang normal lagi yang akan dihasilkan, tapi sel yang akan bermanifestasi menjadi sel kanker. Nah, normalnya, dia akan dibersihkan oleh tubuh. Jadi, imunitas sangat berperan sekali dalam kanker serviks. Kenapa? Terutama imunitas lokal. Sistem imunitas lokal akan jadi polisinya. Ketika sistem mutasi checkpoint tidak bisa mengatasi, maka sistem imunitas lokal akan menjadi polisi. Dia akan menangkap dan menghentikan sel-sel yang tidak normal tadi. Sehingga pada perempuan dengan mekanisme imunitas yang bagus, 90% itu harusnya bisa dibersihkan nih virus dan sel-sel yang tidak sehat tadi. Nah, cuman sayangnya pada beberapa kasus, hampir lebih kurang 10%, dia akan terus berlanjut menjadi infeksi persisten, atau yang virusnya masih tetap ada, masih bergabung dengan sel normal dan terus ikut membelah. Di mana kalau ini nggak kita tangkap, nggak kita temukan, dalam waktu 10-30 tahun dia akan berubah menjadi sel kanker. Nah, disinilah pentingnya deteksi dini secara berkala. Nah, ini tadi juga sudah kita singgung, jadi mula awalnya itu HPV infection, jadi infeksi dari virus HPV. Dan pangkal dari mulanya juga adalah terjadinya penggabungan dari gen si virus dengan gen sel serviks normal. Ketika mereka bergabung, maka mulailah terjadi ketidakseimbangan ekspresi genetiknya, di mana E6, E7 ini protein utama yang dihasilkan virus yang akan mulai mengganggu proses checkpoint-nya, jadi dia
selnya nggak akan nyadar bahwa dia telah memproduksi gen yang salah atau menghasilkan sel yang salah, termasuk proses pembelahannya yang akan terus berlanjut walaupun dia menghasilkan sel yang salah atau sel kanker, dan proses kematian selnya yang tidak berlangsung. Karena ya itu tadi, dia bisa menghindari proses checkpoint atau sistem checking dari sistem seluler kita. Nah, selain itu, pintarnya si virus HPV ini, dia juga akan menekan reaksi peradangan. Jadi normalnya ketika tubuh kita terinfeksi oleh virus, harfiahnya kita akan mengalami reaksi peradangan, karena itulah mekanisme pertahanan, dengan menghasilkan berbagai macam jenis interleukin, 1, 6, 12, dan lain-lain, sampai tumor necrosis factor. Tapi virus HPV dengan kepintarannya dia bisa meredam proses inflamasi tadi, proses peradangan tadi, sehingga tubuh kita jadi tidak sadar bahwa di dalam tubuh itu sudah terjadi sebenarnya proses infeksi, dan dia mulai melakukan proses penggabungan inti DNA-nya tadi. Ya. Nah, jadi dua ini nih yang akan sangat berperan penting ketika respon inflamasi ditekan atau tidak terlalu hebat dalam mengenai si sel virus dan terjadinya integrasi DNA. Nah, di konsep yang sekarang juga, sebenarnya infeksi HPV risiko tinggi itu, jadi lesi prakanker itu ada dua, yaitu lesi transformasi dan lesi produktif. Lesi produktif, kalau kita periksa secara sitologi atau gambaran selnya, itu kita klasifikasikan sebagai CIN 1 dan 2, yang mungkin akan bersih dalam 18 bulan, 90% akan bersih 18 bulan. Jadi kalau kita cek ulang nih, pada ibu-ibu dengan imunitas yang bagus, perempuan imunitas yang bagus, dalam waktu 18 bulan harusnya, kalau dia dulu sempat CIN 1 dengan HPV positif, harusnya dia udah nggak ada lagi ketika kita ulang 18 bulan. Nah, kalau dia masih ada, atau lesinya sudah derajat tinggi, misalnya CIN 3, nah inilah yang akan nanti menjadi kanker dalam 30 tahun. Nah inilah yang akan kita kejar nih, bagaimana si lesi-lesi transformasi ini tetap ada. Nah, keuntungannya bahwa kebanyakan virus HPV risiko tinggi itu, kebanyakan bermanifest sebagai lesi transformasi. Bukan berupa lesi transformasi, tapi lesi produktif. Jadi kebanyakan itu dia berubah menjadi CIN 1, CIN 2. Jadi yang berubah menjadi CIN 3 itu agak jarang sebenarnya. Tapi kalau sudah ketemu CIN 3, nah hati-hati, ini yang harus kita lebih waspadai. Nah, mekanismenya bagaimana? Ya dulu kita memang kanker ini masih sebagai misteri ya, masih banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi sekarang concern-nya kita lebih ke arah genetik dan epigenetik, karena ternyata di proses inilah proses perubahan sel kanker terjadi. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, si virusnya masuk, mengubah struktur genetik, ataupun dia mengubah struktur epigenetik dengan metilasi virus. Nah, ini tadi saya sudah singgung, jadi dua protein inilah yang sangat berperan penting, E6 dan E7, karena dia menghambat nih polisinya. Jadi di tubuh kita itu harusnya ada polisi yang akan mengawal pembelahan sel supaya menjadi normal, atau jika ada yang tidak normal akan dihentikan prosesnya, yaitu P53 dan PRB. Tapi ketika dua protein atau polisi ini diikat oleh protein yang dihasilkan oleh virus, ini E6 dan E7, ini dihasilkan virus. P53 dan PRB ini punya tubuh kita. Tapi kalau virus ini masuk, dia akan mengikat P53 ini sehingga tidak bekerja. Begitu juga yang E7, dia akan mengikat PRB ini sehingga tidak bekerja. Sehingga ketika harusnya virus ini diketahui sudah masuk ke dalam sel, sudah bergabung dengan DNA sel, dan dia harusnya di-stop, tapi ini nggak bekerja, ya sudah, dia akan lolos dan berkembang terus menjadi kanker. Begitupun dengan PRB ini. Nah, ini tadi saya sudah singgung juga, produktif CIN atau lesi produktif itu kalau kita periksa secara sitologi mungkin CIN 1 dan CIN 2. Transforming CIN itu CIN 2, CIN 3. Nah, transforming CIN inilah yang nanti akan berkembang jadi kanker. Nah, kalau produktif CIN yaitu insya Allah sih sesuai teori 90% mungkin akan dilakukan clearing atau pembersihan oleh sistem imunitas tubuh. Nah, jadi intinya di mana? Intinya di sini. Terjadinya integrasi genom virus. Jadi kalau sudah bergabung dia dengan gennya manusia, gennya ke sel mulut rahim, maka akan terjadilah proses penghasilan protein-protein E6, E7 tadi itu yang berlebihan. Akibatnya sel yang sudah tidak normal tadi akan bebas dan leluasa berkembang menjadi sel kanker. Kemudian juga bisa karena berkurangnya pembersihan virus clearance namanya. Karena sistem imunitas yang tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Karena virus juga. Karena kecerdikannya virus HPV tadi, dia bisa membuat sel imunitas kita tidak mengenali bahwa ada terjadi infeksi virus dan tidak mengenali bahwa sel-sel kanker sudah tumbuh di sel normal. Nah, dan yang terakhir yaitu
terjadi ketidakseimbangan genomik karena gennya sudah berubah disisipi oleh si gen virus. Nah, ini beberapa gambar, mungkin beberapa praktisi yang sudah pernah melakukan pemeriksaan spekulum udah kenal sekali. Ini kalau dia masih kanker stadium awal atau masih di tahapan mikroinvasif, ini secara kolposkopik kita bisa lihat gambaran pembuluh darahnya udah bizer, udah berantakan, permukaan juga sudah tidak licin, tampak beberapa tonjolan dan permukaan batas. Ini kalau kita lanjutkan dengan pemeriksaan atau IVA, mungkin akan terlihat lesi-lesi epithelial white. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah kanker, karena bentukannya sudah seperti bunga kol, ini sangat rapuh dan mudah berdarah. Kalau sudah seperti ini, kita nggak perlu lagi nih periksa HPV DNA ataupun pap smear, cukup biopsi saja. Ini juga sudah seperti bunga kol dan sangat rapuh ya. Ini juga. Nah, aspek imunologis yang perlu kita tekankan, bahwa sebenarnya prinsipnya, kalau imun kita bagus, harusnya bisa dibersihkan virus HPV ini beserta sel yang sudah mengalami perubahan tadi. Tapi jika tidak sanggup imunitas kita membersihkan, maka ya teruslah berkembang, dia akan menjadi proses keganasan lanjut. Banyak sel yang berperan di sini. Yang paling penting ini adalah sistem imunitas dendritik. Dia terletak di sela-selanya sel serviks. Ketika ada sel-sel kanker, dia akan ditangkap oleh sel dendritik ini. Nanti sel dendritik akan mengalami maturasi dan membawa si sel kanker ini ke KGB atau lymph node kita atau kelenjar getah bening kita. Nah, di kelenjar getah bening lah nanti akan dirangsang pembentukan tentaranya tubuh, yaitu CD8 dan CD4. CD8 nanti akan langsung memberikan serangan terhadap si sel kanker ini. Dia akan pergi dari kelenjar getah bening ke tempat terdapatnya sel kanker, dia akan memberikan serangan dengan sitotoksisitas, jadi dia memberikan granzim perforin, membuat sel-sel kanker ini menjadi hancur. Nah, atau sel C CD4 nanti akan merangsang faktor-faktor peradangan untuk datang seperti interferon, interleukin, kemudian tumor necrosis factor. Nah, ini akan membuat sel-sel kanker ini juga dihancurkan. Nah, ketika proses-proses ini terganggu, ya otomatis si ininya akan terus berlanjut. Nah, inilah dasar-dasar dari pengembangan vaksinasi, kemudian pengembangan terapeutik imunitas. Nah, ini sedang dikembangkan untuk selanjutnya ke depan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita harus concern terutama dengan ibu-ibu yang diketahui mempunyai lesi transformasi, karena itu tadi dalam 30 tahun maksimal dia akan berkembang menjadi kanker serviks. Jadi kebijakan screening ini harus sangat efektif. Walaupun pada beberapa negara sudah melakukan vaksinasi secara menyeluruh, tapi tetap screening masih tetap dijalankan. Kemudian kita perlu biomarker tambahan, terutama untuk penilaian risiko individu terjadinya kanker serviks. Dan yang tadi juga kita perlu mengetahui peranan lingkungan mikro. Ini di tingkat selnya kanker serviks tadi. Kita lihat bagaimana respon imun yang ada, kemudian bagaimana cara tubuh membersihkan virus tadi supaya tidak ada lagi di mulut rahim. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bisa sedikit menggambarkan bagaimana prosesnya. Intinya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa si virus ini ada di dalam mulut rahim, dan sekarang lagi dicari tahu juga bagaimana kita tahu bahwa dia sudah bergabung belum dengan si gen yang ada di sel mulut rahim. Kalau sudah bergabung, maka kewaspadaan kita akan makin tinggi, karena besar kemungkinan dia akan menjadi infeksi persisten yang tidak bisa dibersihkan oleh tubuh. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas